Keajaiban Bandung atau mati terhormat. Persib kalah 0-3, 3 gol tanpa balas. Sebuah luka yang menampar harga diri. Tapi leg T2 bukan laga biasa. Ini adalah malam pembalasan. Persib harus mencetak 3 gol untuk bertahan hidup dan 4 gol untuk membalikan takdir. Ini gila. Ini gila, ini berat, tapi inilah jalan para legenda. Bandung harus jadi neraka, Bobotoh harus jadi badai, dan Rahaburi harus paham. Di sini, Persib tidak pernah mati, karena jika comeback ini terjadi, maka sejarah hanya akan menulis satu kalimat keajaiban. Lahir di Bandung. Belum usai, perjuangan berlanjut di leg kedua. Mari kita satukan tekad, kejar ketertinggalan, dan berikan yang terbaik di GBLA nanti. Ayo dukung Persib bersama. Apakah Persib bisa comeback? Bisa. Tapi syaratnya berat, karena Persib harus menang dengan margin besar. Kalau sistemnya agregat murni, Persib lolos langsung jika menang 4,0, 5,1, 6,2, dan seterusnya. Kalau Persib menang 3-0, biasanya lanjut extra time, bahkan bisa adu penalti. Jadi target minimal Persib sebenarnya menang 3-0 dulu. Baru bicara keajaiban berikutnya, faktor kandang. Ini senjata utama Persib. Main di Bandung, di hadapan puluhan ribu bobotoh, itu bisa jadi boost brutal. Persib sering berubah jadi monster kalau stadion penuh, tempo tinggi. Sejak menit awal, lawan tertekan mental. Atmosfer kandang bisa bikin Rahaburi gugup dan panik. Tapi realitanya, ini tantangan terbesar. Masalahnya adalah Persib tidak boleh kebobolan. Karena kalau Persib kebobolan 1 gol saja, maka Persib harus menang 5-1 atau 6-2. Dan itu makin gila. Artinya, Persib harus bermain disiplin di belakang, ganas di depan, sabar tapi mematikan. Kunci comeback Persib kalau mau keajaiban terjadi. Kalau Persib ingin membalikkan keadaan, harus ada 5 hal ini. 1. Gol cepat. Minimal gol pertama harus terjadi di menit 1-20. Kalau sampai babak pertama masih 0-0, peluang mulai menipis. 2. Lini depan harus klinis, tidak boleh buang peluang. Karena dalam misi 3-4 gol, setiap peluang itu emas. 3. Jangan terpancing emosi. Persib biasanya bisa kehilangan kontrol saat mengejar skor. Kalau terlalu nafsu, justru rawan counter attack. 4. Bobotoh harus jadi pemain ke-12. Kandang harus dibuat mencekam. Lawan harus merasa ini neraka. 5. Momentum psikologis. Kalau Persib bisa bikin skor jadi 1-0, lalu 2-0 cepat, lawan bisa mental drop karena Rahaburi akan mulai berpikir, jangan-jangan ini benar-benar kejadian. Prediksi jujurku realistis. Kalau bicara probabilitas, Persib menang leg 2 cukup besar, tapi Persib lolos comeback agregat sulit. Prediksi skor yang paling mungkin, Persib 2-0 Rahaburi menang tapi gagal lolos. Persib 3-1 Rahaburi menang tapi tetap gagal lolos. Skor yang membuka peluang extra time. Persib 3-0 Rahaburi ini target keajaiban realistis. Skor keajaiban yang bikin Persib lolos langsung. 4-0 ini banner-banner epik dan legendaris. Kesimpulan, bisa lolos 8 besar? Bisa. Tapi butuh malam yang sempurna. Malam yang kalau Bobotoh ceritakan nanti akan jadi legenda. Persib harus menyerang seperti singa, bertahan seperti tembok, fokus seperti tim Eropa. Kalau Persib bisa mencetak gol cepat dan tidak kebobolan, comeback itu bukan mimpi. Tapi kalau Persib kebobolan duluan, jujur saja, peluangnya langsung jatuh drastis.
Itu menegaskan betapa sangat penting memagari gawang Persib. Jangankan menyentuh tiang gawang, jangan ada pemain lawan datang di garis kotak penalti. Jangan pernah biarkan bola melewati garis 12. Itu sangat penting. Di sini ofensif dan defensif berjalan dalam satu momen laga. Inilah total football yang sebenarnya. Atau kalian punya analisa lain? Selain yang paling penting tentunya dukungan penuh dan doa terbaik kita semua. Semoga comeback jadi nyata. Dan mau Bandung lolos 8 besar. Tulis komentarmu sebagai dukungan untuk Persib kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.